Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Sapari di channel saya WTP Kaltim. Oke teman-teman, kali ini garapan saya Honda PCX yang terbaru yang 160cc. Jika kalian mempunyai garapan yang sama seperti saya, kalian tinggal tiru saja apa yang ada di video ini dari cara celup, penyemprotan aktivator dan sebagainya. Tanpa menunggu lama lagi geng, mari kita langsung ke video prosesnya, oke? Oke teman-teman, di sini saya langsung bongkar apa saja yang perlu saya setting. Di sini untuk tekanan anginnya itu 5 sampai 10 PSI. Jadi kalian mainkan saja di antara 5 atau di atasnya 5 sampai 10 PSI atau di bawahnya 10 PSI. Apabila kalian gunakan di atas dari 10 PSI, maka anginnya kederasan. Itu bisa berdampak pada film karbon WTP-nya, nanti bisa hancur setelah melakukan penyemprotan. Jadi belum sempat nyelup, filmnya udah hancur duluan. Jadi batasannya itu di 5 PSI paling rendah, paling tinggi di 10 PSI. Jadi apabila kalian menggunakan tekanan anginnya di 10 PSI tapi menurut kalian itu masih kederasan, ada triknya. Jadi kalian saat melakukan penyemprotan dengan tekanan 10 PSI supaya filmnya tidak hancur, itu pergerakannya dari sudut ke sudut atau perpindahan spray gun kiri kanan kiri kanan kiri kanan, itu gayanya dipercepat. Tujuannya apa? Supaya tekanan angin yang keluar dari spray gun itu tidak terlalu menghembus permukaan film menjadi hancur. Untuk mendapatkan hasil basah yang maksimal, untuk jarak penyemprotannya itu cukup 1 jengkal saja. Untuk settingan spray gun, keluarnya material aktivator dari spray gun itu sendiri, itu settingannya itu saya buka habis. Jadi saya mainnya di trigger. Jadi tergantung penekanan. Kadang saya tekan seperempat, kadang saya tekan setengah, kadang saya tekan full. Tergantung kebutuhan dari film itu sendiri. Untuk lebarnya semburan itu saya kasih tanda di putarannya. Artinya putarannya itu saya tutup dulu ke sebelah kanan sampai mentok, terus saya kasih tanda pakai gergaji besi di material spray gunnya itu ke arah jam 12. Nah, jadi di situ nanti akan muncul garis yang dimana sebagai tanda. Di situ saya putar dulu sampai tutup mentok, terus itu saya kasih tanda di arah jam 12. Setelah itu saya putar ke kiri, saya putar ke arah jam 5. Jadi lebarannya hanya segitu saja. Apabila kalian memutarnya itu sampai mentok, kalau nggak salah itu putarannya bisa sampai 2 lap sampai 3 lap. Kalau kalian itu putar mentok, maka saat kalian melakukan penyemprotan aktivator, lebarnya dapat tapi filmnya tidak langsung basah. Apabila kalian semprot berulang-ulang, maka film karbonnya keburu hancur duluan daripada basahnya. Untuk melakukan proses pencelupan itu kalian harus mengenali juga barangnya itu kalau nanti dipasang di motornya posisinya seperti apa. Nah, jadi nanti yang bagian mana terlihat oleh mata duluan, maka bagian itulah yang kalian harus celup duluan. Karena karbon WTP ini pada dasarnya di mana saja yang pertama kali masuk, maka di bagian itulah yang akan rapi duluan. Sisanya yang terakhir masuk itu adalah bagian-bagian yang cenderung bisa ketarik motifnya, tapi posisinya dia jadinya di bawah, nggak terlihat kalau pas barangnya ini terpasang di kendaraannya. Agak rumit kan? Saya pun mempelajarinya juga nggak langsung tahu seperti itu karena proses dulu bertahun-tahun. Jadi kalau hanya sekedar celup saja, ya nggak perlu saya. Artinya saya tinggal semprotkan aktivator. Anak saya yang paling kecil juga kalau hanya sekedar nempel saja bisa. Tapi untuk mempertahankan garis itu sesuai dengan keinginan kita, nah itu adanya di diri kita lagi. Bagaimana cara kita mengenali barangnya ini sebelum kita melakukan proses pencelupan. Jadi bagi mereka yang tidak menjalani prosesnya, hanya terima jadi saja atau dia beli langsung jadi sudah ada WTP-nya, maka ada beberapa orang yang pasti akan bilang, oh karbon celup doang toh, gitu. Padahal kalau dia terjun ke prosesnya langsung, kalau dia tidak mempunyai ilmunya sedikit pun, maka kepalanya akan terasa pusing juga itu. Ya mungkin karena karbon celup ini tidak semewah karbon Kevlar mungkin ya. Tapi dari masing-masing bidang ini mempunyai kesulitan masing-masing. Jadi tidak ada yang mudah dari dua proses ini, mau Kevlar maupun karbon celup atau water transfer printing. Sebenarnya kalau kita mengerti, ini namanya bukan karbon celup, namanya itu water transfer printing atau WTP. Nah, karbon itu adalah motifnya. Jadi penyebutan karbon celup itu kadang agak sedikit gimana menurut saya gitu. Misalnya bang, aku mau karbon celup, motifnya motif kayu. Padahal dia ngomongnya karbon celup, tapi motifnya motif kayu. Sebenarnya penyebutan yang benar adalah bang, aku mau di WTP kan bang barangku, tapi motifnya motif kayu, jangan motif karbon. Nah itu penyebutan yang benar. Karena konteksnya ini dia bukan karbon celup, tapi WTP. Karena pada umumnya sering dibilang karbon celup, jadi ya karbon celup namanya.
Oke geng, kita kembali ke pencelupan. Jadi kita semprot dulu aktivatornya. Ini yang mau saya celup adalah koper knalpotnya. Jadi di sini kalian bisa lihat cara saya mencelupkannya itu saya agak miringkan juga ke bagian atas, karena di bagian atas yang menghadap ke dada saya atau yang arahnya ke masker saya tuh arahnya ke situ. Itu yang saya bilang bagian atas. Kenapa arahnya ke situ? Untuk menjaga garis motif di bagian atas itu dia tetap terlihat lumayan rapi. Dan memasukkannya juga pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Nah ini dia hasilnya, kalian bisa lihat di bagian utamanya garisnya konsisten lurus. Nah di bagian atasnya juga di sini akan saya perlihatkan. Ayo bang, kasih lihat bang, tolong bang, cepatlah. Oke, nah itu bagian atasnya sudah mulai terlihat di bagian atas. Nah di sini garisnya juga lumayan konsisten. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ini sudah lumayan? Kalau menurut saya secara pribadi lumayan bagus. Oke geng, tanpa menunggu lama lagi kita langsung masuk ke proses pengekliran. Untuk clear yang saya gunakan di sini adalah clear Wanda 2:1 universal. Untuk perbandingannya sendiri itu 2:1:1,5. 2 clearnya, 1 hardenernya, 1,5 thinnernya. Untuk thinner yang saya gunakan ini thinner PU. Dan ini lapis pertama. Di lapis pertamanya itu tipis-tipis dulu, tapi merata. Setelah jeda 10-15 menit, maka kita langsung ke proses pengekliran yang kedua. Untuk lapisan kedua ini saya timpa langsung basah, agak tebalan dikit nggak apa-apa, tapi tetap kalau kalian mengaplikasikan di lapisan kedua ini walaupun langsung agak tebal dari yang pertama, emosinya harus tetap dikontrol untuk menghindari clear yang ketebalan, karena kalau ketebalan itu dia bisa meleleh atau ndelewer. Jadi kalau proses aplikasi yang baik itu tidak ada jalan lain kecuali sabar. Oke teman-teman semua, setelah semua proses berlalu jadi hasilnya seperti ini. Untuk karbon WTP nya ini saya agak gelapkan sedikit, yaitu clearnya di lapis pertama tadi itu saya campur dengan cat hitam yang sudah di mix 1:1 antara cat dan thinnernya. Nah setelah itu clear yang sudah kita mix tadi dicampurkan dengan cat yang sudah di mix juga tadi dengan perbandingan 4:1. 4 clear yang sudah di mix, 1 cat yang sudah di mix. Setelah itu tinggal diaduk rata saja antara clear dengan catnya tadi, baru kita aplikasikan di clear yang lapisan pertama. Jadi dia akan menghasilkan motif karbon yang lumayan gelap seperti ini tapi tetap terlihat. Jadi pengerjaannya itu hampir sama dengan saat kita melakukan penyemukan lampu. Oke teman-teman, mungkin informasi yang bisa saya berikan itu sampai di sini dulu. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa nanti kita di video-video saya yang selanjutnya. Dan saya juga mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian atau bernarasi di video ini. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung hati kalian, karena saya juga manusia biasa sama seperti kalian, tidak luput dari kesalahan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.